Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Wabil khusus malam hari ini Allah mudahkan kita dalam ketaatan salat isya secara berjamaah dan berlanjut ketaatan majlis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan memberkahi kehidupan kita, Allahumma amin. Salawat dan salam juga tidak lupa untuk kita hiasi lisan kita dengan ibadah bersolawat teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita juga akan mengkaji salah satu kisah yang beliau riwayatkan. Dados lek sing cerita niku mung kula tok niku jenengan percaya napa mboten niku terserah. Tapi lek sing cerita niku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas benarnya kalau hadisnya sahih ataupun hasan, kemudian pasti ada hikmah dan kandungan pelajarannya. Nah, malam ini kita akan ambil pelajaran dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau bercerita tentang detik-detik kehidupan Abul Bashar, bapak seluruh manusia, yaitu Adam alaihissalam. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab dan ada di dalam Musnad Imam Ahmad, dinukil pula oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan banyak sekali ulama-ulama hadis yang meriwayatkannya. Nabi bercerita, lamma hadara Adam alaihi salam, di saat Nabi Adam mulai gerah yang mengantarkannya kepada wafatnya. Jadi Nabi Adam itu sakit selama 11 hari sebelum nantinya Allah wafatkan. Ya, sakit selama 11 hari. Qala li banihi, lah di hari-hari terakhir Nabi Adam mengumpulkan anak-anaknya. Jadi nggak cuma satu, putra-putrane niku dikumpulkan yang ada di sisinya ya. Karena nanti enten putra sing pun boten teng samping atau di sisi Nabi Adam, yaitu Qabil. Ya, karena Qabil telah durhaka kepada ayahnya. Dan itu yang membuat sedih Nabi Adam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kagungan pesen nggih. Ini peringatan nggih. Madzanbun ahra
ayyu'ajjilallahu li sahibihil uqubah fid dunya. Jadi ada jenis dosa Allah Subhanahu wa taala akan bayar kontan. Allah bales hukumannya selagi masih di dunia. Seurip pun enten hukumane. Aja meneh mengke perkara akhirat hisabnya. Di dunia itu sudah ada. Dalam riwayat ini riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi menyebutkan dua dosa, al-baghyu wa qati'atur rahim. Jadi ada dua dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan bayar kepada pelakunya selagi masih di dunia. Allah bales itu, dibayar kontan. Nggak usah nunggu di akhirat. Di akhirat urusannya tambah gede lagi. Di dunia aja sudah Allah berikan hukuman. Dua dosa. Makanya ngatos-ngatos dalam perkara ini ojo nganti kula panjenengan terjerumus kedua perkara ini. Karena bisa menyebabkan hukuman Allah disegerakan. Sing nomor setunggal wau napa al-baghyu. Kezaliman. Secara umum bahyun ini zalim. Tapi secara hubungan bapak anak berarti durhaka. Kalau rumah tangga suami istri berarti adanya perselingkuhan, perzinahan. Ya, itu bagian dari bahyun. Ya. Atau kezaliman-kezaliman yang lainnya seperti pembunuhan. Itu jangankan nunggu di akhirat hisabnya, di dunia Allah sudah cabut keberkahannya. Pelakunya itu hidupnya sudah berantakan. Wa qati'atur rahim, dan memutus tali silaturahim. Dan para ulama tafsir hadis ini menyebutkan dua-duanya nempel tengkobil. Dua-duanya nempel di Qabil. Qabil punya dua-duanya. Zalim napa mboten Qabil? Zalim. Perkarane napa? Membunuh tanpa hak. Bunuh dulure dhewe Habil dipateni. Ya. Dan kira-kira niku ndamel wong tua sedih napa seneng? Sedih. Nabi Adam sedih, Hawa nggih sedih. Dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya ngeten. Enten sing nangleti ngeten. Su'ilan nabiyyu an yaumits tsulatsa. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditangleti perkawis dinten Selasa. Sakniki dinten apa? Malam Setu pun gantos semua. Malam Setu. Ya. Tapi niki hadisnya tentang dinten Selasa. Dina Selasa iki dinten apa to? Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangaken ngeten. Dzaka yaumun fihi hadat Hawa. Beliau awali dengan menerangkan ats-tsulasa yaumad dam. Dinten Selasa niku hari yang berdarah. Hari berdarah hari Selasa. Sebabnya napa? Sing pertama, dinten Selasa niku dina pertama kali Hawa haid semenjak Allah turunkan di muka bumi. Dan itu menjadi fitrah Bani Adam, para wanita. Ya, jadi lek enten sing tanglet janjane ibu Hawa niku haid atau tidak tiap bulannya, jawabannya haid dari hadis ini. Dan pertama kali haidnya dinten apa? Selasa. Niku mae hari berdarah pertama, itu darah haid pertama di muka bumi.
Wa qatala ibnu Adam akhahu. Hari berdarah selanjutnya kenapa disebut hari Selasa hari berdarah? Karena hari itu anak Adam membunuh saudaranya. Sinten sing dimaksud? Qabil mateni Habil. Niku tabuhe dina Selasa. Ya. Menurut riwayat Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Adam sedih. Sedih, man. Hawa sedih, Adam sedih. Ya. Karena punya anak yang durhaka di sini, bahkan juga dosa yang kedua tadi apa? Memutus tali silaturahim. Makanya kan Qabil kabur ke omah niku. Ya. Tapi semenjak itu tatanan dunia pun benten, Pak. Jenengan menawi biasa menawi enten khotib ustad bahas surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Niku lho. Janjane lek menungso ning donya iki padha duwe iman, duwe takwa, Allah berikan jaminan. Napa niku? Barakat. Allah limpahkan keberkahan. Minas sama saka langit mbek sing saka jero bumi. Allah limpahkan keberkahan. Kuncine napa? Iman, takwa. Maknanya berarti Allah akan cabut keberkahan itu selagi hilang ketakwaannya. Banyak maksiat, kezaliman merajalela, dosa-dosa wis gak direken blas. Lah itu membuat bumi ini juga Allah cabut keberkahannya sedikit demi sedikit. Niki wong sing duwe iman niku sudut pandangnya ngeten niki, Pak. Niki diawali bapak kita semua yaitu Nabi Adam. Semenjak Qabil darahnya terhisap oleh tanah, Nabi Adam pun cerita hadas ma hadas sing wis ya wis, kezaliman sudah terjadi, maka aku pun melihat kejadian-kejadian yang tidak semestinya. Napa niku? Tirose Nabi Adam istakas syajar. Pepohonan mulai tumbuh dengan model berduri. Jadi wit-wit sing enten rine niku nembe tukul tumbuh sakwise enten pembunuhan Habil niku. Saderenge mboten enten wit-wit sing berduri. Kaktus niku nggih mboten enten rine. Cara mawar nggih dereng enten rine, apa meneh putri malu. Ya, dereng enten wit-witan sing berduri dereng enten. Itu mulai ada ketika pembunuhan pertama di muka bumi. Wa taghayyaratil at'imatu wa hamidhatil fawakih. Makanan berubah, rasanya berubah, muncul buah-buahan sing mulai sepet, pahit, kecut, ora iso dipangan. Niku berarti sebelum ada pembunuhan Habil, itu woh-wohan sembarang kalir bisa dinikmati, bapak-bapak, ibu-ibu. Nikmat semua, lezat semua. Tapi ketika dosa pertama diperbuat oleh manusia, Allah cabut. Muncul woh-wohan sing pahit, sepet, gak kena dipangan. Wa malihatil miyah wa khbaratil ardu. Banyu mulai asin. Sing dimaksud segara. Riyen kula tanglet kalih ustaz sing ngajari tafsir niku. Ustaz, berarti mbiyen air laut niku apa rasane kaya marjan ya ngono.
Dibales kuwi pertanyaanmu sing-sing ngono. Ya. Tirose mufassirin dulu tuh air laut tawar, Pak. Azab. Tapi semenjak Allah dizolimi, Allah rubah air laut mulai asin. Dan tanah mulai berdebu. Itu Nabi Adam aja pun merasakan. Berarti sebelum itu bumi itu lebih indah. Jenengan sakniki lek pirsa pundi sing alam indah-indah pundi? Raja Ampat, Labuan Bajo, pundi meleh. Ya, nah itu di zaman sebelum ada kezaliman, itu tambah indah mesti. Makanya hari ini itu orang beriman melihat ojo meneh ekonomi negara, stabilitas keamanan negeri. Ya, Nabi cuma peringatkan ojo lek tungganganmu berubah, berarti kendaraan aja ya itu ada perubahan, bisa jadi karena maksiat yang engkau lakukan hari ini. Jadi dosa itu mempengaruhi keberkahan hidup. Makanya Qabil itu nggak berkah hidupnya, keluar dari rumah tinggal di dataran rendah, sudah mulai munculnya dosa pertama, mabuk-mabukan khamr itu di lingkungannya Qabil. Pertama kali muncul perzinahan, ia juga dari lingkungannya Qabil. Nggak berkah. Karena dosa dua tadi, al-baghyu wa qati'atur rahim. Dan ternyata kalau kita tarik dosa yang dilakukan oleh Qabil napa niku? Hasad. Tirose Imam Ibnul Qayyim dan beberapa ulama yang lainnya, dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di langit adalah hasad. Dan dosa pertama kali Allah dimaksiati di muka bumi juga dengan hasad. Hasad di langit, hasadnya sinten? Iblis nonton Nabi Adam. Jenengan pirsa kaidah wong hasad niku napa? SMS. Seneng melihat orang lain susah, susah melihat orang lain seneng. Niku kaidah hasad niku wonten niku. Sehingga muncul piye carane nikmat sing enek nang wong liya kuwi ilang. Syukur-syukur genti nempel ning aku. Kan iblis gitu. Hasad kenapa Nabi Adam sing entuk anugerah swarga dimuliakan, para malaikat dikongkon sujud, nggak terima iblis. Makanya gimana caranya menjerumuskan dan menggoda Adam sampai betul-betul berhasil. Allah murka, Allah turunkan Adam ke muka bumi. Lah kok di bumi ternyata maksiat pertama kali sanes syirik mengke teng zamane Nabi Nuh alaihi salam. Ternyata pertama kali dosa adalah hasad, sampai Qabil membunuh saudaranya sendiri Habil. Karena nggak terima, kenapa sing dinikah ning mbek kembaranku Habil, ya kuduwe aku sing pengen. Kenapa pas kurban atau sedekah yang Allah terima kurbane Habil, kenapa bukan aku niku? Tapi enten tafsir sing mungkin jenengan ngaji Quran surat Al-Maidah 17-28 niku kan ketika di ayat 27 Habil disumpahi Kang Mase, yaitu Qabil mengatakan la aqtulanna, aku pasti membunuhmu. Ya, dan berikutnya betul-betul dijotosi itu. Datang dipukuli, Pak, tapi pakai tangan kosong. Kata Habil, la imbasatta yadika ilayya li taqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika li aqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Cara terjemahan ceritane nggih ngeten iki Mas. Sampeyan arep jotosi aku sampai
nggawe aku mati, wis aku ora bakal bales. Ora bakal sampean tak jotosi. Ya. Karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Qabil tadi nggak terima. Kenapa Habil yang diterima kurbannya atau sedekahnya? Lah, di antara ayat ini ada yang menafsirkan sebelum Qabil mukuli jotosi adik dewi bahkan nanti membunuh, itu sempat datang kepada ayahnya. Sinten? Nabi Adam. Gak terima, Pak. Gak terima. Sing disalahne bapake. Nabi Adam. Pak, wah niki gara-gara jenengan, Pak. Lek ndongakne Habil tenanan totalitas. Tapi lek ndongakne aku harus setengah-setengah. Ngoten. Ada tafsir yang menyebutkan demikian. Enggak terima. Jadi sebelum marah sampai membunuh Habil, sing disalahno bapake. Niki lek kula nyebrang titik nih, nyebrang cerita ke saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan 12 bersaudara. Saudara kandungnya Benyamin, sisanya 10. Itu semuanya rapat musyawarah pengen menjauhkan Nabi Yusuf dari ayahnya Nabi Yakub. Teng surat Yusuf niku ceritane. Rapat mereka mengatakan inna la Yusuf wa akhahu ahab, sesungguhnya Nabi Yusuf dan saudaranya yaitu Benyamin lebih dicintai oleh siapa? Oleh bapak kita dibanding kita. Kita ini cuma usbah, sisa-sisanya aja ya, keren-keren. Janjane bapak iku seneng mbek Yusuf mbek Benyamin tok, ora mbek awake dhewe. Inna abana lafi dhalalim mubin, betul-betul bapak kita ini salah besar, sesat. Padahal yang punya penyakit hati 10 saudara Nabi Yusuf, sing salah yo mereka, sing gawe Yusuf jauh dengan Nabi Yakub juga mereka, tapi yang disalahkan siapa? Nabi Yakub. Bapak Qabil yang ngoten niku. Sing hasad dhek, sing duwe lara ati dhek, sing gak trimo dhek, tapi sing disalahne sinten? Nabi Adam bapake. Nah, ini pelajarannya ngapunten niki insyaallah kathah sing pun bapak-bapak bahkan mungkin kakung-kakung ya, jangan membuka potensi terjadi hasad di antara anak-anak. Sebab kalau sudah muncul, ngapunten, dari dalil yang kami sampaikan ini, yang pertama disalahkan oleh anak jenengan. Anak niku lek pun hasad, sing disalahne pertama wong tuwa. Nabi Adam kurbannya, Nabi Yakub kurbannya. Maka Nabi Muhammad SAW pernah didatangi sahabat, Nabi, kula pengen maringi anak hadiah, hibah, jenengan dados saksi nggih. Nabi tanglet, ya mbok menehi kabeh apa ora anak-anakmu? Jawabnya, mboten Nabi. Sebagian saya kasih, sebagian ndak. Apa jawabannya Rasul? Apakah engkau mengajakku dalam kemaksiatan? Ya, Nabi nggak mau jadi saksi akad hibah orang tua, tapi sebagian anak dikei, sebagiannya ora. Kayak kabeh ora kritik kabeh. Kenapa? Karena itu akan membuka potensi hasad. Tentu kalau masalah volume besar kecilnya insya Allah dimaklumi. Anak sing SD mbak sing wis kuliah tentu jumlahnya bisa berbeda. Ya, tapi sama-sama dikasih. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah hasad, wah anak itu dealing terus nih Pak. Makanya atau lek mamane sing dados ibu bunda anak wis ngomong bunda sih pilih kasih. Lah niku ampun di dawak-dawak niku. Ya, niku lek sering terucap dari anak bunda pilih kasih, bunda pilih kasih. Wah niku saya gede bisa keinget itu, membuka potensi hasad. Dan hasad antar anak yang disalahkan pertama orang tua. Ya.
Nabi Adam contohnya. Makanya Nabi Adam betul-betul sedih ketika ada putranya yang durhaka ini. Meskipun ujung-ujungnya kabur dari rumah. Baik, kalau terus nih cerita nih. Anak-anak Nabi Adam dikumpul nih, Pak. Nabi Adam meminta kepada mereka, intoliku fajnu li min thimaril jannah. Pun bar kumpul, Nabi Adam pesen ngeten, nak, bapak rindu buah surga, golekno. Bapak rindu buah surga, metuwa golekno bapak buah surga, thimarul jannah. Pun ngertos bapak pun gerah, ya, anak-anak pengen berbakti, maka mereka pun keluar rumah. Tapi masalah niki PR-nya gampang apa susah niki? Susah nopo? Kon golek buah surga. Sing wis nato mlebu surga sinten? Nabi Adam, Hawa niku. Lah anak-anak kan belum pengalaman di surga. Jadi mereka nu bingung. Buah surga iki janjane kaya apa? Wernane sing piye, goleke nang ndi, bentukane ya kaya apa? Niku bingung kabeh. Yang penting mereka keluar rumah dulu aja, ikhtiar, pencar, podong golek. Buah surga yang dimaksud itu buah apa? Kinten-kinten jenengan gambarin apa, Pak? Buah surga niku napa? Jenengan bae buah napa? Anggur, apel, apa kurma? Fakharaja banuhu, maka mulai mereka keluar mencari, fastaqbalat humul malaikah. Istigoleki piye wae ora bakal ketemu. Wong dasare mereka enggak mudeng kok. Janjane buah surga buah sing apa? Hingga berjumpa dengan malaikat. Nih. Malaikat menemui mereka. Faqalu aina turiduna ya bani Adam. Malaikat kemudian tanglet, putra-putra Adam, kalian mau kemana? Meh nyapo? Ya, apa yang kalian berbuat? Faqalu ba'athana abuna linajniya lahu min thimaril jannah. Diceritakan, bapak kula, bapak dulur-dulur niki nembe gerah. Terus nyuwun bapak kangen buah surga. Masalahnya kula kalih sederek-sederek niku mboten mudeng buah surga niki sing kaya napa. Ya. Faqala irji'u faqad kufitum. Malaikat terus komentarin ngeten, wis balik oke. Balik. Urusanku tak cukupane. Akhirnya anak-anak Nabi Adam pun pulang. Malaikat juga ikut di belakangnya. Hawa dari jauh melihat anak-anak sudah pulang, tapi kok ternyata ada malaikat. Hawa kenal malaikat mboten? Kenal, kan di surga mereka berinteraksi. Makanya ketika Hawa tahu loh kok ada malaikat, langsung laporan ke suaminya. Nabi Adam yang sakit sudah di pembaringannya itu. Dilapori, bilih lari-lari mantuk kalian malaikat. Nabi Adam kemudian bilang, keluarlah kalian, biarlah di ruangan ini hanya aku dan malaikat itu. Maka berikutnya anak-anak masuk, kemudian malaikat masuk rumahnya Adam dan terus di kamarnya Nabi Adam. Sampai di kamar, malaikat bertanya,
Adam, kau mau apa? Nabi Adam kembali lagi mengulang, saya rindu buah surga. Kamu rindu buah surga? Maka malaikat itu ternyata membawa bingkisan, Pak. Dibuka bingkisan itu, isinya 2. Yang pertama wewangian, yang kedua kain kafan. Itu. Malaikat bertanya, Adam, kamu sudah rindu surga? Rindu buah surga? Maka Allah telah ridho, Allah telah izinkan untuk aku mencabut nyawamu sekarang. Maka lanjutan hadisnya adalah faqabilu ruhahu thumma ghasalahu wa kaffanuhu. Maka ruhnya Nabi Adam pun dicabut. Nabi Adam wafat. Berikutnya malaikat mulai mengurusi jenazahnya. Ya, mulai tadinya memandikan, kemudian sampai memberikan wewangian dan mengkafaninya. Baru kemudian memanggil anak-anaknya. Ya, kemudian malaikat mengatakan, ya bani Adam, hadhihi sunnatukum fi mautakum fakadzakum faf'alu. Putra-putra Adam, ya, seperti inilah nanti kelak kalau kalian mengurusi jenazah orang-orang yang mati di antara kalian. Seperti ini. Malaikat sudah mengajari anak-anak Adam. Ya, kalian mandikan, kalian kafani, kalian sholati, berikan wewangian. Nah, ketika momen sholati inilah di antara malaikat, karena ada riwayat di situ ada malaikat Jibril, ada mengatakan malaikat yang lainnya, ya, mereka minta salah satu anak itu untuk mensolati. Sebagian anaknya mengatakan, biarlah malaikat yang mensolati. Kata malaikat, enggak. Siapa di antara kalian yang mendapatkan gemblengan khusus dari Adam? Maka tersebutlah putra Adam yang bernama Syith. Syith, yaitu tulisannya ini shin, ya, sukun, ya, kemudian sa, sing kaya tak tapi titik 3 nih, Syith. Ya, inilah anak yang mendapatkan gemblengan khusus dari Nabi Adam, yang nantinya, ya, menjadi nabi sepeninggal Nabi Adam alaihissalam. Ya, dados lek jenengan mungkin riyen ngapal nih asma nabi lan rasul sing cacahe 20, niku ora bakal ketemu niki. Karena itu yang disebut di dalam Al-Qur'an, ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh gitu. Tapi kan aslinya para nabi itu cacahnya atusan ewu. Dan sebelum Nabi Idris itu ada nabi yang namanya Nabi Syith bin Adam alaihi wassalam. Ternyata yang mensolati Nabi Adam nanti Nabi Syith ini. Wallahu a'lam bagaimana tata caranya. Ada yang mengatakan takbirnya itu banyak, bahkan puluhan kali. Kalau syariatnya Nabi Muhammad SAW takbirnya kurang sekawan. Nabi Adam boten puluhan kali untuk menghormati bapak manusia yang di langit aja dihormati, maka di bumi pun juga dimuliakan. Makanya lah nekbiri, ya, takbir sholat jenazahnya itu puluhan kali. Tapi ini syariat zaman itu. Ya, yang menjadi imam siapa? Putranya. Nah, ini pelajarannya sebetulnya. Yang pertama terkait ketika
Nabi Adam rindu buah surga, jebule sing digawakne malaikat napa Pak? Wangian mbek kafan. Buah surgane petuk napa mboten? Mboten enten, teng donya mboten enten buah surga, Pak. Ya. Piye Adam? Wis kangen surga, rindu buah surga. Balik lek ngono. Bukan di sini kampung aslimu, bukan di sini. Kampung aslimu itu di akhirat Allah kembalikan kamu di surga. Dunia bukan finish, dunia hanya sementara, tidak ada yang abadi. Nabi SAW berpesan inna ma'syarul anbiya, jadi seluruh para nabi, boten kumung Nabi Muhammad tok, seluruh para nabi lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Boten enten ceritane para nabi niku mewariskan dinar dirham. Artosipun donya mboten. Bukan itu warisan para nabi. Walakin yuwarrithul ilma. Para nabi niku warisane ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Maka sapa wae sing berebutan warisan ilmu ini sungguh dia yang beruntung. Ya. Makanya malaikat sing ditanglet iki sing paling sukses donyane anake Nabi Adam sapa? Mboten ngoten. Yang dapat ilmu paling banyak didikan dari Adam alaihissalam siapa? Jawabannya sis, ya wis. Sis sing dadi imam salat. Ya. Jadi dari sini suksesnya anak itu ketika bisa mendoakan orang tua. Dan gagalnya anak ketika bingung wong tuane gak ono, ndongakne ra iso, nyolatne yo gak iso. Itu gagalnya anak. Karena malaikat aja sampai diminta ngimami angkat tangan ora. Wis anake ada. Anak yang suruh ngimami. Malaikat aja enggak ngimami. Ya. Makanya disinilah pelajaran bagaimana Nabi Adam sebelum wafat itu mendidik anaknya, ya sampai anaknya, masya Allah ini kalau dibaca terus-terusan bahwa ibu-ibu Nabi Adam niku ngajari sis sampai ngabari so enek banjir gede. Itu ilmu itu nubuah kan, berarti ini tentang kenabian, ya. Nabi Adam sudah Allah Subhanahu wa taala berikan informasi itu bahwa kelak akan ada banjir bandang. Padahal faktanya di zaman siapa? Nabi Nuh. Banjir bandangnya. Tapi Nabi Adam sudah Allah kasih tahu, dan itu Nabi Adam lanjutkan ke putranya yang bernama Sis tadi. Ini Nabi Sis sudah tahu sehingga bisa menyebarkan tauhid, keimanan, ya, dan ancaman-ancaman tentang siksa kubur, siksa neraka. Salah satunya memberitahu manusia kelak akan ada banjir bandang. Berarti punya ilmu Nabi dari ayahandanya ini. Ya. Maka selesai itu wafatlah Nabi Adam, wafatlah manusia pertama, dan dikuburkan. Nah ini nantinya ada beberapa riwayat bahwa Pak Ibu-ibu, ada yang mengatakan pertama Nabi Adam itu dikuburkan, dimakamkan di Jabal Abu Qubais di Mekah. Gampangannya hari ini jenengan menawi sampun tindak haji atau umroh itu di pintu masuk atau sebelum kita memasuki Masjidil Haram itu ada istana kerajaan. Istana Raja Saudi, ya, itu bangunan yang berpagar tinggi, yang karena hotel-hotel nggak berpagar, yang berpagar luar itu berarti itu istana. Lah itu didirikan di bagian dari wilayah Gunung Abul Qubais. Jadi Nabi Adam dimakamkan di situ. Baru nanti di zaman Nabi Nuh, ketika Allah sudah kasih tahu akan turunkan azab, Nabi Nuh memindahkan jasad Nabi Ibrahim ke wilayah Syam, antara Baitul Maqdis
Masjidil Aqsa dan masjid kalau hari ini Masjid Al Ibrahim. Ini masih wilayah Palestina. Baru nanti setelah selesai azab Allah sama Nabi Nuh dikembalikan lagi ke Jabal Abul Qubais. Ini beberapa riwayat. Wallahu a'lam. Ya, sampai hari ini tidak ada yang tahu pasti di mana makamnya Nabi Adam alaihissalam. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai catatan akhir, ketika Nabi Adam itu Allah wafatkan, maka yang sedih sinten, Pak? Yang sedih salah satunya yaitu Hawa. Kesepian. Dulu ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah sudah tinggalkan Nabi Adam di surga. Nabi Adam dengan berbagai macam kenikmatan, tapi masih merasa kesepian sampai Allah ciptakan Hawa pasangannya. Tapi setelah di bumi Allah wafatkan Nabi Adam, genti sing kesepian Hawa. Kesepian. Kayak jenengan kan pirsa Nabi Adam niku yuswane pinten? 1000 tahun. Berumah tangga 1000 tahun ditinggal pira rasane ini. Ya, hari ini nggak ada yang bisa sebegitunya. Gampangane lah sak dawa-dawane umur menungso zaman sakniki pinten? Anggaplah 120. Nikah umur 20 tahun. Berarti kan bisa hidup berumah tangga pinten? 100 tahun wis. Terus ditinggal mati. Ini ku rasanya gitu. Nah ini 1000 tahun, Pak. 1000 tahun. Betapa kenangan, ya pengalaman susah sedih itu memorinya pernah numpuk-numpuk nih. Ya. Dan sangat sedikit riwayat terkait dengan Ibu Hawa ini. Makanya dari yang sedikit itu yang saya sampaikan, pertama riwayat menyebutkan 1 tahun berikutnya Hawa Allah wafatkan. Ya, jadi setahun sepeninggal Nabi Adam, Hawa pun meninggal dunia. Riwayat kedua, ulama itu menyebutkan dan tidaklah Hawa meninggal kecuali setelah melakukan amaliyah terhadap Adam dan keluarganya, seperti halnya mengadoni roti, memanggang roti, menyiapkan makanan, dan menertibkan atau beres-beres rumah Adam. Nih Pak. Jadi riwayat Hawa itu sedikit, nyaris nggak kita temukan kalau kita nggak serius baca beberapa banyak tafsir. Dari yang sedikit tadi yang saya sampaikan di sini nih Pak. Pertama tentang kapan wafatnya Hawa, yang kedua Hawa itu riwayatnya cuma di situnya. Tidaklah Hawa itu meninggal melainkan setelah melakukan amaliyah, ya ternyata yang dipotret apa? Ini ibu manusia loh. Apa amaliyahnya? Ternyata selama menemani Nabi Adam, Hawalah yang ngurusi makanan, ngadoni roti, mulai dari tepung, manggang sampai menjamukan, ngurusi rumah, anak-anak, itu Hawa. Ya. Makanya nggak bener kalau urusan rumah itu dipotret urusan remeh, Pak. Makanya kula niku mboten sreg, bahkan nggak cocok kalau ada orang yang kuar-kuar apalagi kepada perempuan. Saya juga guru, saya juga ngajar, saya punya murid-murid, punya santri-santri. Ya, kalau sampai ada perempuan yang belajar sampai kuliah, ya pendidikan dhuwur, tapi kemudian ada yang ya tadi entah hasad dan meremehkan. Iki nyapo sekolah dhuwur-dhuwur, wong ujunge ya omah. Jangan rendahkan ujung-ujungnya kur lah itu, gak ono kure Pak.
Ya, urusan rumah itu urusan mulia bagi wanita. Karena ibu manusia Hawa itu riwayat yang dipotret itu ya di situnya. Nggak ono ceritanya Hawa kemudian menjadi profesor, kemudian dengan jabatan paling strategis, nggak ada. Yang dipotret Hawa, ya perempuan paling sukses pertama di muka bumi itu masalah apa? Rumah. Nyiapkan makanan, ngurusi anak-anak, beres-beres rumah, itu ya, karena disitulah kemuliaan wanita. Mau setinggi apapun, kalau pengen ilmu, masya Allah perempuan-perempuan di Islam itu banyak yang berilmu, Pak. Ya, saya kasih contohnya aja, satu aja, jenengan lek pun perso kitab paling sahih sawise Al-Quran napa niku? Sahih Bukhari. Ini mulai dari abad ke-5 Hijriah. Niku napa riyen pun enten mesin fotokopi, mesin tik, komputer, laptop. Derenge nulisnya nganggo napa? Tangan. Jenengan nulis tangan pernah salah napa mboten coba? Ya, saiki nulisnya nganggo laptop salah gak konangan langsung cancel, delete. Coba zaman mesin tik ya sik di salah sampai di ting geret di tip ek ya lek ora di wis ganti kertas ya, apalagi pakai tulis tangan. Dan kitab Sahih Bukhari itu sampai di kita itu salah satunya karena ada nuskhoh niku berarti napa istilahnya, catatan yang paling otentik, paling minim salahnya. Itu tulisan tangan yang nyusun seorang wanita bernama Karimah. Makanya dikenal dengan nuskhoh Karimah. Sahih Bukhari terbaik itu kalau nuskhohnya, kopiannya dari tulisan Karimah. Itu perempuan. Jasanya terhadap Islam besar, ilmunya ulama dari kalangan perempuan. Cuma pertanyaannya kapan nulisnya, di mana nulisnya? Jawabannya rumah. Ya, dari dalam rumahnya masya Allah punya jasa besar terhadap Islam wal Muslim. Jadi silahkan mau setinggi apapun ilmunya, tapi masya Allah. Ya, terkadang suami ayah itu pengen merasakan udekane teh hangat nih, ya, pengen ngerasane ya gorengane istri langsung dari tangannya. Mau setinggi apapun ilmunya dan jabatannya, karena Hawa pun dimuliakan mendampingi Nabi Adam karena kemuliaannya ketika di dalam rumah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menambah cinta kita kepada para nabi dan utusan-utusan Allah, dan bisa mengambil inspirasi dari peristiwa kehidupan Nabi Adam dan juga setelahnya. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.